Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali melaksanakan ibadah salat tarawih dengan penuh khusyuk, dan kedua kalinya semoga salat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah yang terang menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni hati Islam. Hadirin jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun bertiba. Rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan sholat tarawih, baru kemarin kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan di hari pertama dengan penuh semangat. Dan tak terasa di hari ini, di malam ke-12 Ramadan, kita kembali merasakan ibadah tarawih yang artinya sudah hampir setengah perjalanan kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah kita di malam ini menjadi ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan, bulan yang kita kenal juga dengan salah satunya bulan penuh ampunan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkan bulan suci Ramadan untuk menghapus dosa-dosa kita, menghilangkan kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Seorang Allah Subhanahu wa taala berkata kepada kita, "Wahai hamba-hambaku, 11 bulan engkau jauh dariku, 11 bulan engkau berpaling dari rahmatku. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tayasu min rahmatillah." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat Allah ini sangat luas, diperuntukkannya untuk para pendosanya pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti bahwa rahmat Allah itu luas adalah diturunkannya di antara 12 bulan, satu bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan, satu bulan yang akan menghapus dosa-dosa kita selama 11 bulan yang telah lalu. Hadirin, 11 bulan melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, 11 bulan kita masih sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, menghalalkan segala cara untuk bekerja, masih sering lalai terhadap sholat masih sering kita tinggalkan, maksiat masih sering kita laksanakan. Namun apa? Allah Subhanahu wa taala dengan dan pemurah dan kasih sayangnya memberikan kita hadiah bulan suci Ramadan yang akan menghapus semua dosa itu, menghapus, menderet bersih apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan 11 bulan yang telah lewat. Maka tidak aneh ketika di dalam Al-Quran diulang-ulang bahwa innallaha ghafur wallahu ghafur, bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun, tiada zat yang maha pengampun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah bagi orang yang ketika memasuki bulan suci Ramadan ia leha-leha saja, tidak memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan bulan pengampunan, menghapus dosa kita semua. Sebenarnya bukan dosa masalah kita, bukan maksiat yang menjadi masalah kita. Yang menjadi masalah kita adalah mau atau tidak maunya kita bertaubat dengan sekedar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam firman-Nya Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Ketika ia melakukan kesalahan, ketika ia melakukan dosa, kemudian ia sadar, lalu ia bertaubat dengan sekedar bertaubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyukai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Kemudian
Masalahnya lagi adalah masih banyak di antara kita, bahkan mungkin setiap tahun ketika datang bulan suci Ramadan kita masih lalai. Bulan suci Ramadan hanya kita lewatkan seperti angin berlalu. Sungguh orang yang seperti ini yang dinyatakan oleh Allah rugi dia dan celaka dia. Mengapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala telah meminjamkan umur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepadanya untuk kembali mencicipi bulan suci Ramadan, namun tidak dia gunakan untuk bertaubat kepada Allah sebagai tanda syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah orang yang sangat merugi. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, maka marilah kita sama-sama memaksimalkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai bulan suci Ramadan ini hanya angin berlalu. Maka lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar kita menyatakan dari mulut kita, ya Allah, aku bertobat kepada-Mu ya Allah, aku mohon ampun kepada-Mu ya Allah? Tentu tidak. Tentu semuanya itu ada prosesnya, ada kiat-kiatnya, ada cara-caranya. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama sudah jelas, pasti di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika menjelang berbuka puasa, menjelang azan maghrib berkumandang, kita perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kenapa harus menjelang berbuka? Karena doa orang yang ketika menjelang berbuka puasa itu makbul, itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama menyarankan menjelang berbuka, menjelang adzan maghrib berkumandang, menyarankan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Dan salah satu bentuk istighfar itu adalah dengan membaca yang insya Allah sama-sama kita hafal. Nasyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, mari kita sempatkan 5 menit atau 3 menit sebelum berbuka puasa, sebelum azan maghrib berkumandang, kita duduk bersinggung, duduk dengan sebaik-baik posisi, membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Dengan harapan keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hamba-hamba yang ketika melakukan dosa kemudian dia sadar lalu bertaubat dengan sebaik-baik taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, bila terkendalian mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.